membangun tentang theory of planning. Salah satu pencetus terkenal bernama Charles Berger menyatakan bahwa rencana atau theory of planning adalah representasi kognitif secara hierarkis dari urutan tindakan yang diarahkan pada tujuan. Dengan kata lain, rencana adalah gambaran mental atau mental map dari sejumlah langkah yang akan ditempuh seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Langkah-langkah yang akan dilalui itu bersifat hierarkis atau berjenjang, karena tindakan tertentu dibutuhkan lebih dahulu agar tindakan lainnya dapat dilakukan. Dengan demikian, perencanaan planning adalah proses memikirkan berbagai rencana tindakan. Selanjutnya yaitu tujuan yang menjadi bagian dari proses perencanaan ini disebut dengan meta tujuan, di mana meta tujuan ini berfungsi memandu berbagai rencana yang kita buat. Misalnya, kita biasanya ingin membuat perencanaan dengan cara semudah mungkin, maka efisien adalah meta tujuan. Berikut meta tujuan lainnya adalah kesopanan. Apapun yang menjadi tujuan kita dalam berkomunikasi, kita seringkali harus berperilaku sopan. Berikut yaitu memori kerja adalah tempat Anda dapat menggunakan bagian-bagian dari rencana lama, pengetahuan dan pemikiran kreatif hingga menghasilkan suatu cara untuk mengatasi masalah. Menurut Berger, menyebutkan bahwa pengetahuan atau informasi mengenai topik, misalnya pengetahuan tentang pinjaman dan kerabat Anda, sebagai pengetahuan domain khusus, dan pengetahuan mengenai bagaimana cara berkomunikasi sebagai pengetahuan domain umum. Teori perencanaan menyatakan bahwa semakin banyak pengetahuan yang Anda miliki atau khusus dan umum, maka akan semakin kompleks rencana yang akan Anda buat. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan tentu ada beberapa hambatan. Yang pertama, mencoba tindakan khusus yang berbeda. Berger menyebutkan sebagai perubahan hierarki rencana tingkat rendah atau low level plan hierarchy alterations. Kedua, dapat melakukan tindakan yang lebih umum atau abstract alterations. Dalam hal ini akan cenderung mencoba yang pertama, yaitu perubahan hierarki rencana tingkat rendah. Contohnya, kita meminjam uang kepada bibi kita, tetapi bibi kita juga ada kekurangan uang, jadi dia tidak bisa meminjamkan uangnya, sehingga kita mungkin akan mempertimbangkan kembali tujuan yang ingin dicapai. Perlu ada pengubahan sedikit tujuan dan memutuskan daripada meminta pinjaman. Sekarang lebih baik menunggu daripada meminjamnya. Selanjutnya, Berger menyatakan bahwa penyesuaian tingkat rendah atau tinggi tergantung pada seberapa besar motivasi yang didapat untuk mencapai tujuan. Jika tujuan itu besar, maka sangatlah pasti motivasi yang akan kita perlukan itu sangat tinggi. Kemudian, rencana dan keberhasilan mencapai tujuan sangat berpengaruh pada emosi kita. Jika rencana gagal, maka orang akan cenderung bereaksi secara negatif dan begitupun sebaliknya. Selanjutnya, Berger mengatakan bahwa kepatuhan atau kepantasan adalah meta tujuan yang penting. Kita biasanya bertindak dengan cara-cara yang memenuhi kepantasan sosial. Namun kemudian terdapat pengecualian karena terdapat emosional negatif yang sering kita rasakan ketika tujuan kita gagal. Terlebih ketika kegagalan itu kita pandang penting dan terjadi berulang-ulang, maka kita sering bertindak di luar kepatuhan sosial. Baik, itu saja presentasi dari kami kelompok 1. Terima kasih. Oke, jadi theory of planning ya. Theory of planning dapat dikatakan teori perencanaan dapat dimaknai sebagai ide atau gagasan ya, yang menjelaskan tentang upaya mencapai satu atau beberapa tujuan tadi yang telah ditetapkan ya, melalui sebuah prosedur yang terangkai secara logis ya, sehingga dapat menjelaskan tahapan yang harus dilalui hingga tercapainya tujuan tersebut ya. Jadi dalam teori of planning ini dikatakan yaitu
ada upaya untuk mencapai suatu tujuan dengan prosedur yang telah ditetapkan. Oke. Pemahaman tentang teori in planning. Teori in planning yaitu merupakan teori substantif dari berbagai disiplin ilmu yang relevan dengan bidang perencanaan. Jadi dapat dikatakan bahwa teori perencanaan adalah merupakan induk dari teori in planning yang dalam penerapannya dapat berubah sesuai dengan kebutuhan. Ada 3 konsep in planning. Yang pertama itu tindakan di dalam domain publik, yaitu suatu tindakan publik, suatu tindakan baik pengubahan kondisi perilaku rutin dan inisiasi dalam suatu mata rantai. Contohnya itu seperti publikasi atau pengumuman seperti tarian-tarian daerah, lagu-lagu daerah, dan drama-drama ataupun cerita-cerita dari dalam daerah. Terus yang kedua yaitu proses pengubahan masyarakat, proses pengarahan masyarakat, yaitu keterlibatan peran pemerintah baik dalam bentuk alokasi dan inovasi. Contohnya itu seperti dana APBN yang terkait tentang subsidi dan bantuan sosial. Terus yang ketiga yaitu proses transformasi sosial, yaitu suatu proses politik atau gerakan sosial politik masyarakat berupa kekosongan pemerintah. Itu tuh seperti contohnya perkembangan iptek dan pengembangan nasional, yaitu seperti siskampling atau ronda dan melestarikan budaya daerah tersebut. Ya, kemudian yang kedua ini dikatakan sebuah teori in planning ya, yaitu perencanaan, yaitu sebuah kerangka pikir yang dijadikan sebagai landasan utama ya, sebagai landasan untuk melakukan intervensi terhadap permasalahan tertentu ya. Jadi maksud dari teori in planning ini mengatakan bahwa perencanaan itu diatur secara terstruktur ya. Jadi ada kerangka pikir ya. Nah, kerangka pikir yang dimaksud di sini yaitu masalah yang ada tadi ya, masalah yang ada diintervensi ya. Maksudnya begini, masalah yang muncul ke permukaan diangkat sebagai proses untuk perencanaan tadi. Misalnya masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan sudah terjadi misalnya 4 tahun terakhir di Indonesia. Nah, ini urgent. Nah, masalah kemiskinan ini diangkat untuk dijadikan sebuah perencanaan tadi. Perencanaan apa? Perencanaan untuk memecahkan masalah kemiskinan tersebut ya. Jadi teori in planning ini berkata bahwa perencanaan adalah sebuah kerangka pikir yang dijadikan sebuah landasan untuk melakukan intervensi terhadap permasalahan tertentu ya. Jadi kalian harus pahami teori of planning dimaknai sebagai ide atau gagasan untuk menjalankan suatu program dengan prosedur yang ada untuk mencapai suatu tujuan ya. Nah, kemudian teori in planning dikatakan sebagai sebuah kerangka pikir ya, strukturalisasi berpikir untuk memecahkan masalah dengan melakukan intervensi terhadap masalah tersebut ya. Kata intervensi ini dimaknai sebagai solusi dari masalah yang ada tadi atau masalah tersebut ya. Oke, jelas ya? Jadi dari suatu perencanaan pembangunan yang pertama ada upaya pertumbuhan, upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang mantap. Yang kedua ada upaya untuk memperbaiki struktur ekonomi dan menjaga kestabilan ekonomi yang kontinuitas. Yang ketiga ada upaya untuk memberdayakan masyarakat dari segi sosial ekonomi. Yang keempat ada upaya untuk melakukan pendistribusian pembangunan dan mewujudkan keinginan dari masyarakatnya. Yang keempat, soalnya berikan penjelasan 4 unsur perencanaan menurut John Friedman secara dari 4 unsur di atas, yaitu
Perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan untuk kepentingan masa depan. Yang paling mudah diamati adalah simpan HP sana itu. Simpan HP. Yang paling mudah diamati adalah yang berada pada diri masing-masing, yaitu optimisme diri, perspektif pada waktu dan lain sebagainya. Hal tersebut dianggap termasuk dalam memengaruhi cara orang untuk berpikir ke depan dan dapat merencanakan masa depan. Perasaan positif juga bisa termasuk dalam orientasi ke depan karena penuh akan harapan dan tujuan untuk hasil-hasil yang positif. Masih ada lagi? Oke. Kelompok 3, ciri-ciri penting dari pembangunan yang terencana ya. Yang pertama itu masalah yang dihadapi dapat ditujukan dengan jelas ya. Masalah yang dihadapi dapat ditujukan dengan jelas. Kemudian yang kedua, tujuan dan sasaran yang dicapai dapat dinyatakan dengan jelas ya. Kemudian yang ketiga, tahapan untuk mencapai tujuan dapat diutarakan dengan jelas. Yang keempat, prosedur kerjanya jelas. Yang kelima, arah pembangunan jelas ya. Jadi di sini ada 5 poin. Dikatakan bahwa ciri penting dari pembangunan yang terencana. Jadi tolong ke depannya ketika pembagian kelompok ini itu saling bekerja sama ya. Fasilitas sudah banyak sekarang buat kalian. Kurang apa lagi? Ya. Tinggal bagaimana kalian pengembangan dari kalimat-kalimat pembahasan itu kalian kembangkan sendiri. Yang penting tidak lari dari materi yang diberikan ya. Kemudian untuk yang kelompok 4 itu saya sudah jelaskan dari awal tadi ya. Terkait 4 unsur perencanaan menurut John Friedman ya. Yang pertama itu adalah perencanaan adalah sebuah cara untuk memikirkan apa? Oke. Persoalan sosial ekonomi itu seperti apa? Kelompok 4. Persoalan sosial ekonomi. Tadi sudah saya sampaikan contohnya. Lukman apa? Sabar, Lukman. Persoalan ekonomi itu seperti masyarakat miskin. Masyarakat miskin atau yang pengangguran. Ya, itu bisa masuk dalam persoalan sosial ya. Kalau persoalan ekonomi itu seperti apa? Kenaikan harga BBM, apa lagi? Kenaikan harga minyak, kelangkaan minyak goreng. Kelangkaan minyak goreng, apa lagi? Pendapatan masyarakat yang Kecil. ya rendah ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Ya, perencanaan berorientasi pada masa depan. Apa yang menjadi tujuan suatu daerah atau suatu bangsa, atau contoh yang Bapak berikan tadi terkait seorang calon pemimpin, ketika dia masih dikatakan calon, otomatis dia sudah punya perencanaan melalui apa tadi? Visi misi. Nah, visi misi tersebut dituangkan nanti ketika dia terpilih, dituangkan dalam sebuah kebijakan. Dari kebijakan turunlah sebuah program. Nah, itu untuk perencanaan masa depan ya. Kemudian yang ketiga apa? Oke, perencanaan difokuskan pada pencapaian tujuan dan pengambilan keputusan ya. Ketika mengambil keputusan harus berpacu pada prinsip apa tadi? H ke H
Ya, harus hati-hati mengambil keputusan agar sinkron dengan tujuan yang diinginkan, ya. Kemudian yang keempat apa? Perencanaan mengedepankan kebijakan yang komprehensif. Nah, perencanaan mengedepankan kebijakan dan program yang komprehensif. Program yang komprehensif itu seperti apa? Program yang dilaksanakan dalam sebuah kebijakan, aspek atau di segala bidang. Ya, program yang dilaksanakan di segala bidang, ya. Oke. Baik ya. Saya rasa untuk pertemuan hari ini sudah cukup dan semoga kalian lebih fokus lagi dan lebih ditingkatkan lagi untuk proses pendalaman ilmu baik secara kelompok maupun mandiri. Tugasnya sudah ada, saya sudah berikan dari pertemuan pertama, kedua sampai ke ketiga dan sampai ke 7. Terserah kalian mau buat tugasnya sekaligus atau 2 dan 3, silakan. Materi sudah saya berikan, ketika setiap pertemuan tinggal kita bahas bersama. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah mengantuk ya? Sudah malam. Oke, baik. Sebelum kita kemudian untuk absen nanti Mariani minggu depan ketemu Ibu Emel untuk di print atau besok. Kemudian nanti kamu yang pegang saja. Absennya saya juga sudah absen di absensi makat. Ya, tolong sampaikan kepada yang belum hadir, tolong hadir ya. Di awal-awal saya masih berikan toleransi. Ketika toleransi itu tidak diindahkan, maka saya akan berlakukan aturan sesuai dengan kontrak kuliah tadi, ya. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada sore menjelang malam ini, saya minta salah satu mahasiswa untuk pimpin kita dalam doa. Yang terlambat tadi mana yang terlambat? Pimpin doa di depan sini. Saya sendiri agama Protestan, teman-teman yang lain disesuaikan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Pada sore hari ini kami sudah melakukan ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua ini bukan karena kemampuan atau kelebihan kami, tapi karena anugerah-Mu kepada kami, maka kami boleh berkuliah hingga sampai berakhir Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan Yesus sebelum kami pulang, kiranya kuasa Roh Kudus selalu menuntun menjaga dan menguatkan perjalanan kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Baik, sampai ketemu minggu depan. Selamat malam.